Namaku Hario, usia 52 tahun dan sudah 12 tahun lebih menjadi sopir bus sekolah untuk anak-anak SD di kawasan pinggiran Jakarta. Aku tidak kaya, tidak pula punya gelar tinggi, tapi aku mencintai pekerjaanku sebagaimana seorang ayah mencintai anak-anaknya. Mereka mungkin bukan darah dagingku, tapi melihat mereka tumbuh dan tersenyum setiap pagi adalah kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Setiap pagi aku datang paling awal ke garasi sekolah, memastikan bus dalam keadaan baik, AC menyala, ban tidak kempes, lalu mulai menjemput anak-anak sesuai rute yang sudah kuhafal luar kepala. Mereka biasanya ceria, saling bersahutan menyanyikan lagu anak-anak, sesekali bertengkar lalu tertawa kembali. Aku hafal suara mereka, suara tawa, suara tangis, suara bisik-bisik kecil mereka, tapi 3 minggu terakhir, ada suara yang berbeda. Bukan suara, tepatnya, tapi keheningan. Ya, keheningan dari seorang anak perempuan bernama Naila, kelas 5 SD, rambutnya lurus dan panjang, duduk selalu di bangku deret tengah dekat jendela. Tiap hari dia naik tanpa senyum, duduk diam dan hampir selalu menatap keluar dengan pandangan kosong. Tapi bukan itu yang membuatku gelisah. Melainkan air matanya, air mata yang mengalir begitu tenang, tanpa suara, tanpa isak, hanya diam dan jatuh ke pipi seperti sungai kecil yang tak pernah kering. Naila selalu berusaha menyembunyikan tangisnya. Dia mengusap air matanya cepat-cepat dengan lengan bajunya, lalu menatapku sekilas jika sadar aku melihatnya. Kadang ia tersenyum kecil tapi senyum itu lebih menyakitkan daripada tangisnya, karena aku tahu itu hanya senyum palsu, dan yang membuatku heran, tidak ada satupun anak lain yang bertanya atau peduli. Seolah Naila tak terlihat oleh mereka, seolah kesedihannya tak pernah ada, aku mulai bertanya-tanya, apakah dia dibuli? Atau sedang mengalami masalah di rumah? Aku tahu itu bukan urusanku. Tapi ada sesuatu di dalam dada ini yang menggerogoti nurani, memaksaku untuk mencari tahu lebih jauh. Aku mencoba bicara padanya beberapa kali tiap pagi aku sambut dengan sapa hangat. Selamat pagi Naila. Ia hanya menunduk dan menjawab lirih, pagi Om Hario. Dan pagi itu ketika aku menoleh ke arah kaca spion tengah, aku melihatnya menunduk, menutupi wajah dengan rambutnya, tapi pundaknya bergetar. Aku tahu ia sedang menangis lagi. Setelah semua anak turun di sekolah, aku duduk sejenak di kursinya, memeriksa mungkin ada sesuatu yang tertinggal, dan benar saja di bawah bangkunya, ada secarik kertas kecil terlipat rapi, kupungut dan kubuka perlahan, seketika jantungku berdegup tak karuan. Tulisan tangan kecil itu tak rapi, tapi penuh luka dan ketakutan bunyinya. Om, tolongin aku ya, aku nggak kuat lagi. Setiap malam dia masuk kamarku, aku takut, aku jijik. Aku pengen kabur tapi mama nggak percaya. Aku nggak tahu harus ngadu ke siapa. Tanganku gemetar, mata berkaca-kaca, aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali dan makin membacanya, aku makin tenggelam dalam rasa marah dan iba. Siapa? Dia? Yang dimaksud Naila. Ayahnya? Pamannya? Orang serumah? Dan mengapa sang ibu tak percaya? Aku harus lakukan sesuatu, tak bisa kubiarkan ini terjadi di tengah dilema. Dan rasa tak berdaya, aku memutuskan menghubungi wali kelas Naila, Bu Yuni, guru muda yang terkenal lembut dan perhatian. Aku bertemu dengannya di ruang guru dan memperlihatkan surat itu. Tapi reaksi Bu Yuni jauh dari yang kubayangkan, matanya melebar, pucat, tapi langsung berubah gugup dan berusaha menutupi keterkejutannya. Pak Hario, saya mohon. Bapak jangan ikut campur terlalu dalam ya, keluarga Naila itu rumit. Dulu saya pernah mencoba mengangkat masalah ini ke pihak sekolah, tapi malah diminta. Diam, ibunya, terlalu tertutup, saya juga nggak punya bukti. Katanya cepat, tapi aku tak bisa diam, aku bukan orang kaya, bukan pula punya kekuasaan, tapi aku manusia biasa yang tahu apa artinya luka seorang anak kecil. Besoknya aku pasang kamera kecil tersembunyi di bagian bawah bangku tempat Naila duduk sebagai sopir. Aku tahu bagaimana caranya memasangnya tanpa ketahuan, dan malam harinya aku tidak bisa tidur, menunggu pagi seolah menunggu ajal. Aku dihantui oleh bayangan apa yang akan kulihat dari rekaman itu. Keesokan paginya aku menjemput Naila seperti biasa, tapi kali ini aku menyapanya lebih hangat dan memastikan ia tahu bahwa aku di sini untuknya. Naila? Om Hario teman kamu ya, kalau kamu butuh cerita kapan aja boleh ya. Dia menatapku sebentar dengan mata berkaca-kaca lalu mengangguk pelan. Petang itu, setelah semua anak pulang, aku buka hasil rekaman dari kamera di bawah bangkunya, dan yang kulihat, bukan hanya mengejutkan, tapi membuat darahku dingin.
Rekaman itu memperlihatkan Naila duduk seperti biasa, tapi sesekali mengintip ke bawah kursi. Suara pelan terdengar samar seperti dia sedang berbicara sendiri. Tapi bukan itu yang membuatku merinding. Di bawah bangkunya, di sela-sela kain pelapis kursi, ada bekas goresan dan coretan aneh mirip simbol samar tapi berulang. Lalu kamera merekam saat Naila menunduk dan dari bawah kursi itu, muncul satu benda aneh. Seperti boneka kecil hitam legam dengan mata kosong yang menatap ke depan tanpa ekspresi. Naila memeluk boneka itu sambil berkata, "Jangan bilang siapa-siapa ya, kalau kamu diam malam ini dia nggak bakal marah." Tubuhku menggigil. Aku tak tahu apakah boneka itu hanya boneka biasa, atau simbol dari trauma luar biasa. Aku tak tahu apakah yang membuat Naila menangis hanya karena pelecehan, atau sesuatu yang lebih gelap dan tak masuk akal. Aku harus menggali lebih dalam. Tapi semakin aku mencoba, aku tak sadar, aku juga sedang mendekati bahaya besar karena rupanya, Naila menyimpan rahasia yang bukan hanya menyayat hati, tapi juga bisa mengubah hidupku selamanya. Malam itu aku tak bisa tidur, berkali-kali aku putar rekaman kamera kecil yang kusembunyikan di bawah bangku Naila. Dan setiap kali kuputar, selalu ada rasa mual menjalar dari perut naik ke dada lalu menghantam kepala. Simbol-simbol aneh di pelapis kursi. Boneka kecil hitam dengan mata kosong, dan suara Naila yang lirih seakan berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Semua itu seperti teka-teki yang menyatu dalam kabut hitam. Tapi yang paling menggangguku adalah kalimat Naila, "Kalau kamu diam malam ini dia nggak bakal marah." Siapa yang marah? Apa maksud Naila? Dan kenapa ia berbicara seperti sedang membuat perjanjian dengan boneka itu? Keesokan paginya aku jalani rutinitas seperti biasa, tapi dengan pikiran yang bercabang saat menyetir, bus terasa sunyi meski anak-anak lain tetap ramai bercanda. Aku sesekali melirik kaca spion tengah, melihat Naila duduk seperti biasa. Diam dan memeluk tasnya erat-erat. Pada satu tikungan tajam, aku lihat dia mengusap air mata lagi. Sesuatu dalam diriku berteriak, aku harus bicara langsung. Dengan ibunya, sesampainya di sekolah, aku minta izin pada kepala sekolah untuk menyampaikan sesuatu penting. Tapi seperti Bu Yuni, sekolah pun seperti punya tembok tinggi yang tak bisa kutembus. Kami sangat menyayangkan kondisi Naila, tapi kami tak bisa ikut campur urusan keluarga. Pak Haryo, mohon jangan menyebarkan informasi tanpa dasar. Ucapnya dingin dasar. Apa surat tangis anak kecil bukan dasar yang cukup kuat? Apa bukti rekaman Naila berbicara dengan boneka hitam tak cukup mengguncang? Aku pulang hari itu dengan dada sesak. Lalu kudatangi rumah kontrakanku yang sederhana dan kubuka laptop tua untuk menyelidiki simbol-simbol yang terekam. Kucari referensi satu persatu dan mataku membelalak saat menemukan gambar yang hampir serupa. Itu adalah simbol pengikat. Digunakan dalam praktek ilmu hitam untuk mengikat roh atau makhluk halus agar tunduk pada pemiliknya. Apa hubungan Naila dengan itu semua? Apa anak itu terlibat dalam dunia mistik? Atau hanya korban? Aku harus tahu lebih jauh. Malamnya aku kembali memeriksa rekaman kamera dan kali ini bukan dari dalam bus, tapi dari kamera tambahan yang sempat kupasang diam-diam di dashboard menghadap bangku tengah, karena sejak kemarin aku merasa ada bayangan aneh tiap Naila duduk. Saat ku percepat rekaman di malam sebelumnya, aku terkejut bukan main. Saat bus dalam keadaan kosong dan terkunci, tiba-tiba bangku tempat Naila duduk bergerak sendiri perlahan, bukan angin, bukan getaran, bangku itu seperti ditarik dari bawah dan kembali. Lagi kemudian, tiba-tiba dalam sorotan cahaya redup kamera, terlihat sekilas bayangan hitam melesat dari bawah ke arah jendela dan lenyap. Tubuhku gemetar, langit-langit mulutku terasa kering, tanganku kaku di atas mouse laptop, dan saat itu juga aku putuskan, besok aku akan mengantar Naila sampai rumahnya, aku akan cari tahu siapa keluarganya dan siapa sosok dia yang selalu dimaksud Naila. Pagi harinya aku menjalankan rencana kecil. Saat menurunkan anak-anak, aku bilang pada Naila bahwa aku akan antar dia paling akhir karena ada rute tambahan. Dia tidak menolak, hanya diam dan menunduk. Lalu saat tiba di gang sempit menuju rumah Naila, aku turunkan dia sambil berpura-pura memeriksa mesin bus. Dari kejauhan aku mengamati rumahnya, sebuah rumah petak kecil tua dengan ket kusam dan pagar besi yang sudah berkarat. Tidak ada suara dari dalam. Tapi dari jendela samar terlihat seorang wanita paruh baya duduk membelakangi cahaya. Tak lama kemudian pintu terbuka dan Naila masuk. Wanita itu, mungkin ibunya,
Tapi tak ada sambutan hangat, tak ada peluk atau senyum. Hanya pintu yang langsung ditutup dan digembok dari dalam. Hatiku mencelos. Sekitar 5 menit kemudian, tiba-tiba dari samping rumah muncul seorang pria kurus berkumis tipis membawa kantong kresek hitam besar. Dia tak sadar aku mengamati dari balik bus. Dia berjalan cepat sambil bicara sendiri. Dan dari mulutnya terdengar gumaman seperti mantra, suara berat dan parau. Tidak seperti pria biasa, aku mencoba mengambil gambar wajahnya diam-diam. Dan menyimpannya. Saat kembali ke rumah, aku cari tahu tentang lingkungan tempat Naila tinggal. Kutemukan sesuatu yang mencengangkan. Salah satu warga tua yang kutanyai lewat warung kopi bercerita dengan pelan. "Oh, yang rumah pojok itu? Ya dulu tuh suaminya orang pintar, katanya sih bisa manggil makhluk. Nggak tahu bener enggaknya, tapi istrinya sempat kabur setahun lalu. Balik lagi dalam kondisi aneh, jadi diam terus. Bahkan anaknya sempat hilang seminggu katanya, baru ketemu di kebun bambu." Jantungku berdetak tak beraturan, semua ini semakin tak masuk akal. Tapi ada satu hal yang pasti, Naila tidak baik-baik saja dan malam itu, dengan keberanian setengah gila, aku putuskan akan kembali ke rumah Naila, membawa bantuan, entah apa yang akan kutemui. Sebelum tidur, ku telepon Bu Yuni dan memohon bantuan. "Bu, kalau saya kenapa-kenapa, rekaman dan surat Naila ada di flash disk biru di kamar saya. Tolong, kalau saya nggak muncul besok pagi, jangan biarkan Naila sendirian lagi," ujarku lirih, suaranya di seberang. Langsung panik. "Pak Haryo, apa yang Bapak rencanakan?" "Saya mau selamatkan anak itu, Bu, sekalipun harus saya pertaruhkan nyawa saya sendiri." Malam itu aku tidur hanya 1 jam sebelum terbangun dan mempersiapkan semuanya. Aku tak tahu apa yang akan kutemui, tapi aku tahu. Aku tak bisa berpaling lagi. Naila telah meminta tolong tanpa kata, tanpa suara, tapi air matanya telah berbicara lebih jujur dari siapapun, dan aku akan jadi satu-satunya orang dewasa yang benar-benar mendengarnya. Aku tak tahu sejak kapan ketakutan dan kepedulianku tumbuh sebesar ini. Tapi malam itu, sesuatu dalam diriku berkata, kalau aku tidak bergerak sekarang, tidak akan ada hari esok bagi Naila. Setelah semua yang kulihat dan kudengar, tangisnya, setiap bisik lirihnya, boneka hitam yang mencurigakan hingga simbol-simbol aneh. Aku yakin Naila bukan hanya korban kekerasan biasa, tapi lebih dari itu. Ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang rumahnya dan malam ini, aku akan menghadapinya tanpa pikir. Panjang aku kembali ke gang sempit tempat Naila tinggal, hujan rintik masih turun membasahi tanah dan udara malam seperti menusuk tulang. Sepanjang jalan hanya terdengar langkah kakiku yang pelan, dan detak jantungku yang tak beraturan. Ketika sampai di depan rumah, aku lihat lampu di dalam sudah mati, tapi jendela tirai menganga setengah terbuka. Seketika firasatku bekerja. Aku menyusup lewat samping rumah tempat jendela dapur yang semalam kutemukan terbuka. Ternyata masih sama, tak dikunci. Aku panjat pelan dan masuk dalam kegelapan, dan untuk pertama kalinya sebuah bau menyengat menusuk hidungku. Bau amis seperti darah, bercampur sesuatu yang membusuk dan dupa yang menyala. Tanganku menutup hidung dan pelan-pelan aku berjalan melewati meja dapur, melewati gantungan botol-botol cairan aneh, dan akhirnya sampai di ruang tengah. Di sana, tepat di tengah ruangan, ada sebuah karpet bundar berwarna hitam dengan simbol yang kini mulai ku kenal dari pencarianku di internet. Simbol pengikat roh, simbol yang biasa dipakai untuk ritual pemanggilan arwah atau makhluk tak kasat mata. Aku merinding. Tapi pandanganku terganggu oleh suara aneh dari lantai bawah, sebuah detakan lembut tapi berulang, seperti ketukan dari dalam tanah, seperti ada yang dikurung, dan saat kupusatkan pendengaran, terdengar bisikan lirih dari bawahku. "Om, tolong, aku sakit." Itu suara Naila. Aku langsung tersadar dan menyingkirkan karpet bundar itu. Di bawahnya ada lubang kecil dengan penutup papan tua yang agak menonjol kugunakan obeng untuk mengungkit papan tersebut dan terbukalah sebuah celah sempit ke bawah rumah. Senter kecil di kepalaku menerangi jalan itu, dan aku langsung menuruni tangga kecil dari kayu yang rapuh. Aku turun dengan perlahan dan hati-hati, dengan jantung seolah berhenti berdetak. Di bawah sana ada ruangan kecil selebar 2 meter yang seluruh dindingnya tanah dan kayu tua. Dan di pojoknya, duduk Naila dalam kondisi memeluk lutut, basah kuyup lusuh dan wajahnya penuh luka merah. Ketika melihatku, Naila tak menangis, tak pula terkejut, ia hanya menatapku lama lalu berkata, "Om Haryo, akhirnya datang juga."
Suaranya lirih, lemah, seakan seluruh harapannya sudah habis, tapi entah kenapa ia tahu seseorang akan datang. Ku jongkok dan memeluknya dengan lembut. Aku bisa merasakan tubuh kecilnya menggigil dan gemetar. Kamu nggak apa-apa, nak? Om di sini ya, kita keluar dari sini, ucapku tercekat. Tapi sebelum aku mengangkat tubuhnya, Naila menggenggam lenganku dan berbisik. Om, hati-hati, jangan sampai dia tahu. Dia siapa, Naila? Tanyaku pelan, tapi Naila hanya memeluk boneka hitam kecilnya dan menunduk. Kalau dia tahu aku cerita, Om juga bakal dikurung kayak aku, ucapnya. Tubuhku mendadak kaku, tapi belum sempat aku bertanya lebih jauh, suara dari atas tiba-tiba terdengar, pintu depan terbanting berat, langkah berat menghantam lantai kayu, bergerak cepat ke arah ruang tengah. Lampu rumah menyala lagi mendadak, dan cahaya masuk dari celah papan atas, dan lubang tempat aku masuk, tertutup dari luar. Sial. Aku refleks menatap ke atas, tapi sudah tak terlihat apa-apa. Kami dikurung. Kuputar tubuh, berusaha mencari jalan lain keluar, tapi ruangan itu benar-benar tertutup. Keinginan menyelamatkan Naila sekarang berubah menjadi perjuangan menyelamatkan diri kami berdua. Di tengah kepanikan, Naila menarik tanganku menunjuk sudut gelap ruangan. Di sana tergantung sebuah boneka lain, bukan boneka yang ia peluk, tapi lebih besar, kusam, dengan rambut hitam panjang dan tubuhnya dijahit kasar. Dan yang membuatku benar menggigil, mata boneka itu tiba-tiba berkedip. Ya Allah, gumamku lirih. Saat itulah terdengar suara dari atas, bukan suara manusia biasa, tapi seperti suara berat, tua, dan mendengung. Naila, kamu di mana? Kau pikir bisa sembunyi dari ayahmu sendiri? Aku menatap Naila, matanya membelalak, ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya dan tubuhnya mengecil dalam pelukanku. Om, itu dia, itu ayah, tapi bukan ayahku lagi. Sejak malam itu, dia bukan manusia, ucapnya dengan suara gemetar. Bulu kudukku berdiri, seluruh tubuhku kaku, tapi sebelum aku sempat mengerti maksudnya, tiba-tiba boneka yang tergantung bergerak perlahan, dan dari lehernya mengeluarkan suara tangisan bayi kecil. Bukan suara rekaman, bukan suara efek, tapi suara nyata, tangisan bayi dari tubuh boneka itu. Ketika aku menoleh lagi, terdengar dentuman keras dari atas. Brak, brak, langkah kaki seperti menyeret rantai mengelilingi ruang atas. Aku peluk Naila erat-erat, kututup tubuhnya dengan jaketku. Mulutku membaca istighfar berkali-kali, lidahku gemetar, tubuhku kaku, senterku berkedip seperti akan mati. Bayangan besar melintas dari atas, dan celah kayu menunjukkan sepasang kaki berdiri tepat di atas kami. Tanpa tubuh, tanpa suara. Sepasang kaki hitam membusuk tanpa alas berdiri di atas lubang. Kemudian, menghilang. Kepalaku terasa berat, dunia seperti berputar, suara dari segala arah berbisik memanggil nama Naila. Dan tiba-tiba, semua jadi sunyi, sangat sunyi. Aku pingsan, tapi sebelum gelap sepenuhnya, ku dengar Naila berbisik di telingaku. Kalau Om Haryo bisa selamat, tolong bawa aku keluar dari sini. Aku sudah lelah. Om satu-satunya yang dengar aku. Gelap. Malam itu suasana rumah Pak Jaya sunyi tak seperti biasanya. Ia duduk sendirian di teras rumah dengan segelas kopi yang tak disentuh. Kepalanya dipenuhi pertanyaan dan ingatan tentang gadis kecil bernama Adinda. Sejak kejadian sore itu, ia tak bisa tenang. Mata Adinda, cara dia memeluk bonekanya erat-erat, cara dia bersembunyi dari dunia di balik rambutnya yang panjang. Semuanya seperti jeritan tanpa suara. Pak Jaya menatap langit malam yang mendung, seolah berharap jawaban turun bersama rintik hujan yang belum juga datang. Keesokan harinya, Pak Jaya sengaja datang lebih awal. Ia memperhatikan bangku tempat Adinda biasa duduk dengan seksama. Bekas kuku tercetak di lapisan plastik. Seperti seseorang terus mencengkram keras-keras bagian bawah kursi. Ada pula robekan kecil pada jahitan bangku. Pak Jaya mencoba membuka sisi bawah bangku dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir cepat. Sebuah alat rekaman mini. Benda itu menyala. Diam-diam merekam selama berhari-hari. Dengan gemetar ia mematikannya, lalu membawa pulang untuk mendengarkannya di rumah. Dalam rekaman itu, terdengar suara tangisan kecil yang tertahan. Dan suara laki-laki dewasa. Pak Jaya tak mengenal suaranya, tapi kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki itu membuat bulu kuduknya berdiri. Kalau kamu berani cerita, bonekamu akan aku bakar, kamu mau itu? Hah? Disusul suara tangis Adinda yang semakin lirih, lalu sunyi.
Pak Jaya memukul meja. Napasnya memburu. Ini bukan mimpi buruk biasa. Ini nyata. Dan gadis kecil itu sedang menyimpan neraka di balik diamnya. Besoknya, ia tak bisa menahan diri untuk mengajak Adinda bicara lebih dalam. Di tengah perjalanan, ia menyetel lagu pelan, lalu bertanya lembut, "Adinda suka boneka itu, ya?" Adinda tak menjawab, hanya menunduk. "Aku lihat kamu selalu bawa dia. Pasti dia teman baik, ya?" Masih diam. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Pak Jaya memberanikan diri. "Adinda, ada yang ganggu kamu di rumah." Kali ini, gadis kecil itu menggigit bibirnya kuat-kuat. Lalu dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia menjawab, "Om itu jahat." Pak Jaya menoleh cepat. "Om siapa?" "Nak. Om yang tinggal sama Mama." Dia selalu masuk kamar waktu malam. Seketika dunia Pak Jaya runtuh. Ia tahu harus segera melakukan sesuatu. Ini tak bisa didiamkan. Tapi bagaimana? Jika ia lapor tanpa bukti kuat, bisa-bisa anak itu malah tambah tersiksa. Tapi jika ia diam saja, itu berarti ia ikut bersalah. Ia memilih jalan tengah. Diam-diam, ia kembali menyalakan alat perekam itu di bawah bangku. Kali ini, ia niatkan benar-benar untuk mengumpulkan bukti. Malam harinya, ia tak bisa tidur. Pikiran tentang anaknya sendiri, yang sudah lama pergi, membuat luka lama menganga kembali. Ia dulu kehilangan anak perempuannya karena kecelakaan yang disebabkan suaminya yang kasar. Ia gagal melindungi. Dan kini, Tuhan seolah memberinya kesempatan kedua, melindungi anak lain yang juga tengah disakiti. Ia memutuskan menemui wali kelas Adinda, Bu Hani. Guru itu langsung menampakkan wajah khawatir saat mendengar penuturan Pak Jaya. "Saya juga merasa Adinda semakin tertutup, Pak. Tapi setiap saya tanya, dia hanya bilang lelah. Saya khawatir memang ada sesuatu di rumahnya," ucap Bu Hani lirih. Mereka berdua menyusun rencana. Pak Jaya akan terus merekam selama beberapa hari ke depan, sementara Bu Hani mencoba mendekati ibunya Adinda, Rika. Tapi usaha itu tak mudah. Rika selalu terlihat buru-buru saat menjemput atau mengantar anaknya. Bahkan ketika Bu Hani mencoba mengajak bicara, ia tampak defensif dan tak ramah. Seolah menyimpan sesuatu yang ia takutkan terungkap. 3 hari berlalu. Pak Jaya berhasil merekam percakapan mencurigakan antara Rika dan seorang pria di dekat pintu sekolah. Dari nada suaranya, pria itu seperti memaksa Rika untuk tetap diam. "Kalau kamu buka suara, anak kamu yang rugi. Ingat itu," bisiknya tajam. Pak Jaya tahu tak bisa lagi menunda. Dengan semua bukti yang ada, rekaman suara Adinda, ancaman sang pria, hingga bekas luka kecil di pergelangan tangan Adinda yang terlihat saat ia mengangkat bonekanya, ia memutuskan membawa semuanya ke pihak sekolah dan langsung ke kantor Dinas Perlindungan Anak. Sore itu, hujan turun deras. Adinda duduk di kursinya seperti biasa, memeluk bonekanya. Tapi hari itu berbeda. Untuk pertama kalinya, ia menatap Pak Jaya dan berkata, "Om, Adinda boleh ikut Om pulang." Pak Jaya hampir tak mampu menahan air matanya. Ia hanya mengangguk dan meraih tangan kecil itu. Tak ada kata yang cukup menggambarkan perasaan yang menghantam dadanya. Tapi satu hal pasti, ia akan bertarung dengan apapun untuk membuat gadis kecil itu aman dan bahagia kembali. Hari itu, bus sekolah tak langsung pulang ke garasi. Ia berbelok menuju kantor Dinas Perlindungan Anak, membawa serta seorang gadis kecil yang akhirnya berani membuka luka lamanya. Dan di dalam bus, boneka lusuh itu tersenyum samar, seolah tahu bahwa mimpi buruk itu akan segera berakhir. Tapi mereka belum tahu mimpi buruk itu belum selesai. Karena orang yang mereka kira pelaku, ternyata hanya permukaan dari rahasia yang jauh lebih dalam dan kelam. Udara malam itu terasa dingin menusuk hingga ke tulang. Angin berdesir di luar jendela rumah kecil sopir bus bernama Pak Darman. Namun, hatinya jauh lebih bergetar dibandingkan cuaca malam itu. Di depannya kini duduk Ornella, gadis kecil yang selama ini setiap pagi menangis di dalam bus sekolah. Tangisnya bukan tanpa sebab. Dan Pak Darman telah mengetahuinya sejak menemukan foto-foto luka di tubuh gadis itu. Namun malam ini akan menjadi malam pengungkapan segalanya. Ornella tak langsung bicara, matanya sembab,
Suaranya parau, dan tangan mungilnya memeluk erat bantal kecil bergambar kucing. Ia akhirnya berkata pelan, "Pak, boleh Ornella tinggal di sini semalam saja?" Pak Darman tak sanggup berkata tidak. Ia hanya mengangguk pelan dan menepuk bahu gadis itu lembut. "Tentu saja boleh, Nak. Kamu aman di sini." Dan malam itu, ketika Ornella sudah tertidur di sofa dengan selimut tebal membalut tubuhnya, Pak Darman terdorong rasa penasaran yang sangat kuat. Ia tak tahan untuk tidak mengetahui lebih banyak. Ia membuka tas sekolah Ornella yang tertinggal di dekat pintu. Ia tak berniat melanggar privasi, tapi hatinya berkata ia harus tahu, demi menyelamatkan anak itu. Di dalam tas itu, selain buku dan alat tulis, ada sebuah buku harian kecil berwarna biru muda. Di sampulnya tertulis nama, Ornella, dengan tulisan tangan yang rapi. Pak Darman membuka halaman pertama dengan jantung berdebar dan membaca setiap baris dengan penuh hati-hati. "Hari ini Mama lagi-lagi marah. Aku bilang aku lapar, dia lempar piring ke tembok. Aku sembunyi di bawah meja. Kakiku berdarah. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Aku kangen ayah. Tapi Mama bilang ayah jahat. Aku nggak ngerti. Tapi aku tahu, dulu waktu ayah masih di rumah, aku nggak pernah kelaparan. Bu guru nanya kenapa aku diam terus di kelas. Aku bilang aku ngantuk. Padahal semalam aku nggak tidur, dengar Mama teriak-teriak sampai pagi." Pak Darman menutup buku itu dengan gemetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil secerdas dan sependiam Ornella menyimpan penderitaan sedalam itu. Ia merasa marah, kecewa, dan putus asa dalam satu waktu. Tapi ia tahu, ia tak bisa tinggal diam. Saat fajar mulai menyingsing, Pak Darman memutuskan membawa Ornella ke kantor dinas sosial, didampingi seorang guru wali kelas yang sudah lama mencurigai adanya masalah namun tidak punya cukup bukti. Bersama mereka adalah buku harian itu dan hasil visum yang diam-diam mereka dapatkan setelah Ornella diperiksa diam-diam di klinik sekolah. Beberapa hari kemudian, Ornella resmi dipindahkan dari rumah ibunya. Ternyata sang ibu selama ini mengalami gangguan kejiwaan berat, diperparah oleh trauma masa lalu dan kehilangan suami akibat perceraian yang tragis. Sayangnya, pelampiasannya selalu ke Ornella. Ornella dititipkan di rumah aman, namun ia tak betah. Suatu malam ia kabur dan muncul lagi di depan rumah Pak Darman dengan koper kecilnya. "Pak, boleh Ornella tinggal selamanya di sini?" Pak Darman tak kuasa menolak. Istrinya pun, Bu Ani, seorang wanita berhati lembut yang selama ini mendukung suaminya bekerja dengan ikhlas, langsung memeluk gadis kecil itu seolah anak kandungnya sendiri. Hari-hari berlalu. Ornella perlahan mulai ceria. Ia mulai tersenyum, bahkan tertawa kecil ketika bermain dengan anak-anak tetangga. Ia rajin belajar dan bercita-cita menjadi guru. Tapi suatu hari saat sedang membersihkan kamar Ornella, Bu Ani menemukan sesuatu di bawah kasur gadis kecil itu. Sebuah amplop berdebu bertuliskan, "Untuk ayahku yang tidak pernah kembali." Bu Ani memberikannya pada Pak Darman yang membacanya dengan hati gemetar. "Ayah, kalau ayah masih hidup dan membaca ini, aku ingin bilang, aku tidak marah lagi. Aku hanya ingin tahu kenapa ayah pergi. Aku ingin ayah tahu aku sekarang baik-baik saja, ada Pak Darman dan Bu Ani yang sayang padaku. Tapi kalau ayah sudah meninggal, aku harap ayah bahagia di sana. Aku akan baik. Aku janji." Pak Darman menutup surat itu dengan tangan bergetar. Ia tak menyadari bahwa selama ini ia tak hanya menjadi sopir, tapi telah menjadi saksi dan pelindung dalam hidup seorang anak kecil yang pernah tersesat dalam kesedihan yang dalam. Dan suatu pagi, di bus sekolah yang biasa ia kendarai, Ornella duduk di kursi depan, mengenakan pita merah dan membawa bekal buatan Bu Ani. Ia menoleh dan berkata, "Pak Darman, terima kasih karena dulu pernah berhenti dan dengar tangisku. Kalau tidak, mungkin aku sudah nggak ada." Pak Darman tersenyum, matanya basah. "Tugas sopir bukan cuma ngantar anak sampai sekolah, Nak. Tapi juga memastikan semua anak yang duduk di kursiku pulang dalam keadaan selamat dan bahagia." Bus melaju menyusuri jalan yang mulai ramai, membawa cerita yang dulu kelam, menuju masa depan yang kini mulai bersinar terang. Ornella tersenyum,
Dan untuk pertama kalinya, matanya tak basah oleh tangis, melainkan oleh harapan yang baru. Udara malam itu terasa dingin menusuk hingga ke tulang. Angin berdesir di luar jendela rumah kecil sopir bus bernama Pak Darman. Namun, hatinya jauh lebih bergetar dibandingkan cuaca malam itu. Di depannya kini duduk Ornella, gadis kecil yang selama ini setiap pagi menangis di dalam bus sekolah. Tangisnya bukan tanpa sebab, dan Pak Darman telah mengetahuinya sejak menemukan foto-foto luka di tubuh gadis itu. Namun malam ini akan menjadi malam pengungkapan segalanya. Ornella tak langsung bicara, matanya sembab, suaranya parau, dan tangan mungilnya memeluk erat bantal kecil bergambar kucing. Ia akhirnya berkata pelan, "Pak, boleh Ornella tinggal di sini semalam saja?" Pak Darman tak sanggup berkata tidak. Ia hanya mengangguk pelan dan menepuk bahu gadis itu lembut. "Tentu saja boleh. Nak, kamu aman di sini." Dan malam itu, ketika Ornella sudah tertidur di sofa dengan selimut tebal membalut tubuhnya, Pak Darman terdorong rasa penasaran yang sangat kuat. Ia tak tahan untuk tidak mengetahui lebih banyak. Ia membuka tas sekolah Ornella yang tertinggal di dekat pintu. Ia tak berniat melanggar privasi, tapi hatinya berkata ia harus tahu, demi menyelamatkan anak itu. Di dalam tas itu, selain buku dan alat tulis, ada sebuah buku harian kecil berwarna biru muda. Di sampulnya tertulis nama, Ornella M., dengan tulisan tangan yang rapi. Pak Darman membuka halaman pertama dengan jantung berdebar dan membaca setiap baris dengan penuh hati-hati. "Hari ini Mama lagi-lagi marah. Aku bilang aku lapar, dia lempar piring ke tembok. Aku sembunyi di bawah meja. Kakiku berdarah. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Aku kangen ayah. Tapi Mama bilang ayah jahat. Aku nggak ngerti. Tapi aku tahu, dulu waktu ayah masih di rumah, aku nggak pernah kelaparan. Bu guru nanya kenapa aku diam terus di kelas. Aku bilang aku ngantuk. Padahal semalam aku nggak tidur, dengar Mama teriak-teriak sampai pagi." Pak Darman menutup buku itu dengan gemetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil secerdas dan sependiam Ornella menyimpan penderitaan sedalam itu. Ia merasa marah, kecewa, dan putus asa dalam satu waktu. Tapi ia tahu, ia tak bisa tinggal diam. Saat fajar mulai menyingsing, Pak Darman memutuskan membawa Ornella ke kantor dinas sosial, didampingi seorang guru wali kelas yang sudah lama mencurigai adanya masalah namun tidak punya cukup bukti. Bersama mereka adalah buku harian itu dan hasil visum yang diam-diam mereka dapatkan setelah Ornella diperiksa diam-diam di klinik sekolah. Beberapa hari kemudian, Ornella resmi dipindahkan dari rumah ibunya. Ternyata sang ibu selama ini mengalami gangguan kejiwaan berat, diperparah oleh trauma masa lalu dan kehilangan suami akibat perceraian yang tragis. Sayangnya, pelampiasannya selalu ke Ornella. Ornella dititipkan di rumah aman, namun ia tak betah. Suatu malam ia kabur dan muncul lagi di depan rumah Pak Darman dengan koper kecilnya. "Pak, boleh Ornella tinggal selamanya di sini?" Pak Darman tak kuasa menolak. Istrinya pun, Bu Ani, seorang wanita berhati lembut yang selama ini mendukung suaminya bekerja dengan ikhlas, langsung memeluk gadis kecil itu seolah anak kandungnya sendiri. Hari-hari berlalu. Ornella perlahan mulai ceria. Ia mulai tersenyum, bahkan tertawa kecil ketika bermain dengan anak-anak tetangga. Ia rajin belajar dan bercita-cita menjadi guru. Tapi suatu hari saat sedang membersihkan kamar Ornella, Bu Ani menemukan sesuatu di bawah kasur gadis kecil itu. Sebuah amplop berdebu bertuliskan, "Untuk ayahku yang tidak pernah kembali." Bu Ani memberikannya pada Pak Darman yang membacanya dengan hati gemetar. "Ayah, kalau ayah masih hidup dan membaca ini, aku ingin bilang, aku tidak marah lagi. Aku hanya ingin tahu kenapa ayah pergi. Aku ingin ayah tahu aku sekarang baik-baik saja. Ada Pak Darman dan Bu Ani yang sayang padaku. Tapi kalau ayah sudah meninggal, aku harap ayah bahagia di sana. Aku akan baik. Aku janji." Pak Darman menutup surat itu dengan tangan bergetar. Ia tak menyadari bahwa selama ini ia tak hanya menjadi sopir, tapi telah menjadi saksi dan pelindung dalam hidup seorang anak kecil yang pernah tersesat dalam kesedihan yang dalam. Dan suatu pagi,
Di bus sekolah yang biasa ia kendarai, Ornella duduk di kursi depan, mengenakan pita merah dan membawa bekal buatan Bu Ani. Ia menoleh dan berkata, "Pak Darman, terima kasih karena dulu pernah berhenti dan dengar tangisku. Kalau tidak, mungkin aku sudah nggak ada." Pak Darman tersenyum, matanya basah. Tugas sopir bukan cuma ngantar anak sampai sekolah, nak, tapi juga memastikan semua anak yang duduk di kursiku pulang dalam keadaan selamat dan bahagia. Bus melaju menyusuri jalan yang mulai ramai, membawa cerita yang dulu kelam, menuju masa depan yang kini mulai bersinar terang. Ornella tersenyum, dan untuk pertama kalinya, matanya tak basah oleh tangis, melainkan oleh harapan yang baru.